guys. Welcome to Gemas Podcast, gembira menuju sarjana hukum. Kenalin nih, aku ada Angelina sebagai host podcast kali ini dan di sini ada Via sebagai co-host yang akan menemani kalian selama podcast ini berlangsung. Oke Angel, sekarang kita mau bahas apa nih? Kan kita ini nanti bakal jadi sarjana hukum ya, Vi. Ada pentingnya nih untuk kita bahas profesi di bidang hukum. Kalau ditanya nih, Vi, kamu profesi di bidang hukum yang terlintas pertama kali di pikiran kamu apa nih? Lawyer, notaris, hakim, jaksa. Nah, tadi kan Vio udah sebutin banyak nih profesi di bidang hukum. Tapi untuk podcast kali ini kita bahas khusus jaksa. Makanya podcast episode ini kita kasih judul Kodesa, Kode Perilaku Jaksa. Wah, kode perilaku jaksa. Tapi jaksa itu yang melakukan penuntutan di pengadilan itu kan ya? Bener sih, jaksa itu melakukan penuntutan. Tapi sebenarnya, Vi, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, pengertian jaksa itu pejabat publik yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan seperti yang tadi kamu sebutin, dan juga melakukan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan berbagai tugas dan wewenang lainnya. Oh, jadi selain penuntutan itu ada tugas dan wewenang lain ya ternyata. Iya, benar banget. Jadi selain penuntutan, jaksa itu punya banyak bidang tugas dan wewenangnya. Ada bidang pidana, perdata, tata usaha negara, ketertiban dan keamanan umum, dan masih banyak bidang lainnya. Nah, misalnya untuk saat ini kita ambil contoh di bidang pidana nih. Di bidang pidana, selain melakukan penuntutan, jaksa itu melakukan putusan penetapan hakim dan juga putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum dan melakukan pengawasan terhadap berjalannya putusan tersebut. Dan masih banyak juga sih tugas dan wewenang lainnya. Nah tuh untuk semua yang lagi nonton podcast ini, ternyata jaksa tuh nggak cuma melakukan penuntutan guys. Tadi Angelo udah bilang banyak ya tentang apa ya tugas dan wewenangnya. Nah, jadi sebenarnya Sivi, aku masih nanya nih, masih bingung tentang kalau jaksa tidak melakukan tugas dan wewenangnya sesuai yang kita sebutin tadi nih, gimana ya jadinya? Nah, jaksa ini kan profesi hukum ya. Pastinya dia punya namanya pedoman kode perilaku jaksa, dan pedoman itu ada di Peraturan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut ada 3 hal utama yang dibahas nih, tentang kewajiban jaksa, tentang larangan jaksa, pelindungan jaksa, sama hak-haknya jaksa. Kalau misalkan ada jaksa yang melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa, pasti ada sanksinya dong, Jel. Jadi banyak ya tugas kode perilaku jaksa ini. Gini kan, Vi, kita pasti pernah nih dengar jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi. Itu termasuk gak sih dari pelanggaran yang tadi kamu sebutin? Nah, itu termasuk tuh dalam pelanggaran kode perilaku jaksa. Nah, jadi karena sudah kita bahas pelanggaran nih, kalau jaksa tidak melakukan sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang kita sebutin tadi, ini kan udah pelanggaran nih. Cara untuk menindak jaksa tersebut gimana? Sama cara kita tahu kalau jaksa ini sudah melewati batasnya gimana? Kalau itu aku bakalan bukan membandingkan ya, kita akan lihat di advokat. Advokat itu kamu tahu kan ada namanya Dewan Kehormatan gitu kan. Kalau misalkan di jaksa sendiri itu untuk bisa tahu jaksa itu melakukan pelanggaran kode perilaku atau gimana, itu ada 2 pengawasan yang dilakukan. Ada pengawasan internal sama eksternal. Kalau internal sendiri pasti dari jaksa dong. Nah, di jaksa itu ada namanya Jaksa Agung Muda. Dia punya fungsi koasi penyidikan yang bisa tahu kalau jaksa itu melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa atau disiplin PNS. Nah, kalau lembaga kejaksaan ini nih, ada nggak sih sebenarnya lembaga yang khusus untuk menangani hal yang udah kita bahas ini? Ada dong, namanya Komisi Kejaksaan, tapi itu bakal dibahas di podcast kita yang kedua. Nah, untuk masyarakat sendiri, masyarakat umum seperti kita ini, bisa nggak sih terlibat aktif dalam pengawasan kinerjanya jaksa ini? Bisa banget. Tadi aku udah bilang pengawasan itu kan ada 2, internal sama eksternal. Nah, masyarakat itu masuknya pengawasan eksternal. Jadi kalau misalkan nih ada masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan jaksa atau jaksa tidak disiplin, itu bisa banget melaporkan jaksa tersebut, dan itu bisa dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, atau Kejaksaan Agung. Berarti masyarakat terlibat aktif ya dalam melakukan pengawasan kinerja jaksa ini? Betul banget, dan pengawasan dari masyarakat ini penting banget buat jaksa dan pemerintah karena bakal menciptakan kepercayaan terhadap profesi jaksa. Nah, kita banyak dapat info baru nih tentang jaksa dari podcast kita episode ini. Kita juga berharap teman-teman yang lagi dengerin podcast kita kali ini bisa dapat info baru sebanyak yang kita dapatkan dalam podcast kali ini. Betul banget, karena pembahasan ini udah sangat menarik banget ya guys ya. Untuk kalian semua yang penasaran sama pelanggaran jaksa lebih dalam lagi, bisa banget cek podcast kita di Podcast Gemes episode kedua. Sekian episode kita untuk kali ini. Aku Angelina dan Via pamit undur diri. Jangan lupa like,
comment, subscribe channel ini, dan di-share ya ke temen, bapak, ibu, pacar, tukang sayur, tukang ojek, semuanya biar tahu dan paham tentang profesi jaksa. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di Gemes Podcast selanjutnya. Dadah!